Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari ulang atau review ulang mengulangi murojaah materi yang sebelumnya, karena sebelumnya ada yang tidak bisa gabung melalui Zoom dan kita tidak bisa terus-terusan Zoom. Khawatir antum ya jenuh terhadap hal tersebut. Tentunya antum harus sabar, ya harus sabar dalam menuntut ilmu, harus sabar. Kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, dalam surat Al-Asr kita diperintahkan bersabar, ya. Bersabar dalam memberikan nasihat, ya. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Ya, kita juga diperintahkan untuk bersabar, ya, karena mendapatkan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Ya, karena sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada batas-batasnya, insyaallah. Kemudian juga kalau kita belajar bersabar, ya, itu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya, Allah mencintai seseorang yang bersabar. Ya. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah Allah menganugerahkan kepada seseorang sesuatu pemberian yang lebih baik daripada dan lebih lapang daripada kesabaran. Ya, kesabaran itu sangat utama sekali. Ya. Bahkan kita juga tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Ya, kita mengatakan telah beriman. Tentunya tidak mungkin tidak ada diuji. Ya, tentunya segala sesuatu pasti ada ujiannya. Dan kita harus bersabar terhadap pembelajaran online ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang itu, tapi kita ulangi lagi karena ada beberapa yang tidak gabung Google Meet tadi, ya. Kita membahas tentang GLB, itu gerak lurus beraturan. Tapi sekali ini kita mempelajari tentang GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya dengan GLB? Kalau GLB gerak lurus beraturan. Kalau ini ada kalimat berubah, apa yang berubah di sini? Yang berubah adalah kecepatannya. Artinya, karena kecepatannya berubah, di sini memiliki makna bahwasannya memiliki A. Kecepatan berubah dinamakan sebagai A, didefinisikan sebagai percepatan. Dinamakan sebagai percepatan, didefinisikan sebagai perubahan kecepatan, ya. Perubahan kecepatan tiap waktu, ya. Perubahan, ya, kecepatan tiap waktu. Ya, jadi terjadi perubahan kecepatan tiap waktu. Dari definisi sini kita dapat merumuskan bentuknya adalah delta V per dt. Delta V per delta T maksudnya adalah perubahan keadaan awal dikurang dengan keadaan akhir. Atau V1 dikurang V awal. V akhir dikurang V awal per T akhir T awal yang kita minta nantinya. Ya. Jadi A adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat.
V adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, dan T adalah waktu. Waktu yaitu adalah satuannya adalah sekon. Ya. Percepatan, kecepatan, dan waktu. Kita misalnya kita contohkan. Misalnya apa yang dimaksud dengan percepatan dan GLBB di sini. Misalnya ada mobil, anggaplah ini sebuah mobil ya. Mobil ini awalnya diam, kemudian setelah 10 detik atau 10 sekon ya, 10 sekon, mobil ini melaju dengan kecepatan berapa? Misalnya kecepatan 20 meter per sekon. Ini berarti, ini karena diam. Karena mobil ini diam, berarti V mula-mula, V awal, atau V0, itu adalah 0. 0 meter per sekon. V akhir, kita tulis V akhir, adalah V1 biasanya ditulis ya. Atau 20 meter per sekon kuadrat. T awal, T0, ini tidak ada ya, berarti 0. Nah, dihitung. T1-nya ya setelah 20 meter per sekon adalah setelah 10 sekon ya, 10 sekon. Jadi dari ini kita ketahui yang ditanya ini percepatannya berapa. A berarti delta V ada keadaan akhir kurang keadaan awal, V1 kurang V0 per T1 kurang T0, atau 20 dikurang 0 ini meter per sekon per 10 kurang 0 per sekon. Sekon ketemu sekon jadi sekonnya kuadrat. Jadi ini 20. Ini 20 kurang 0 ya 20 ya, ini 10. Jadi meter per sekon kuadrat. 20 coret aja, 2 bagi 1 ya 2. 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi dia menambah tiap 2 meter per sekon kuadrat ya. Dia menambah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini namanya percepatan. Biasanya juga kalau percepatan di dalam bentuk grafik, pertama kita jelaskan dulu GLB ya. Sebenarnya sudah. Misalnya grafik terhadap waktu T, ini sekon. Jadi kalau grafik terhadap V dan waktu pada GLB, kalau dia misalnya 20 meter per sekon, misalnya pada detik yang kedua, kemudian detik yang kelima, ini dia tetap kondisinya A sama dengan 0. Nah, ini yang namanya GLB. Tapi ketika dia GLBB, dia akan menambah. Misalnya ini jadi 30 meter per sekon. Ini karena kita sudah buat satuannya di atas, tidak usah kita buat lagi lah ya. Misalnya, ini ya. Ini. Dia setelah 10 sekon umpamanya. Ini sekon ya. Dia naik menjadi 30. Jadi 30 ini naik. Ini A positif, hanya positif. Tapi ada A negatif, yaitu dia kondisinya turun. Misalnya setelah 20 sekon. Ternyata mobil berhenti. Ya. Jadi kita mencari tahu percepatan dari grafik nih, kita bisa tahu bahasanya ini T akhir, T yang misalnya ini kita buat aja nih posisi A, posisi B. Ini TB, ini TA misalnya ya. Jadi untuk mencari percepatan di sini, kita tulis saja percepatan akhirnya adalah 30 dikurang 20 per 10 kurang 5. 10 kurang 5. Ini ya 30 kurang 20, 10 kurang 5. 30 kurang 20, ini meter per sekon, ini sekon. 30 kurang 20 adalah 10. 10 kurang 5 adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi juga adalah 10 bagi 5 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan di sini 2 meter per sekon kuadrat. Tapi untuk ini ternyata ini mengalami perlambatan. Bagaimana perlambatannya? Misalnya nih A, B, ini C tadi ya. Misalnya A ke C ini kita buktikan. Jadi ini diam, berarti 0 ya. 0 kan diam, 0 dikurang 30 per 20 kurang 10.
Jadi minus 30 per 20 kurang 10, 10. Jadi min 3 meter per sekon kuadrat. Jadi dia nurun. Ya, negatif hasilnya. Ini namanya perlambatan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwasannya dalam speedometer, speedometer itu kilometer per jam. Sementara kita seringnya meter per sekon, gitu teman. Bagaimana cara mengkonversinya? Cukup dikali 36 per 10 saja. Ya. Cukup dikali 36 per 10. Jadi misalnya 20 meter per sekon, kita jadikan kilometer per jam, berarti cukup dikalikan 36 per 10. Jadi 2 kali ini coret ya, nolnya, nol ini coret, 2 kali 36 adalah 72 km per jam. Jadi 20 meter per sekon adalah 72 km per jam. Dan begitu sebaliknya, kalau kebalikannya berarti 10 per 36. Nah. Dan pembahasan kita selanjutnya, kita sudah membahas tentang ini, tentang hukum Newton. Hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton 1. Yang ke-1, kalau misalnya benda itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja padanya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongannya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ya. Misalnya mobil diam, tidak atau penghapus, tidak antum gerak-gerakan dengan gaya-gaya tertentu, ya dia tetap akan diam. Ya, tidak diganggu gugat, dia akan diam. Atau mobil, misalnya mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Antum biarkan saja mobil itu tidak akan dia diam, kecuali direm atau adanya gaya gesek. Ya. Jadi yang hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Apabila tidak ada gaya-gaya yang bekerja padanya, maka tidak ada percepatan. Tidak ada A sama dengan 0. Ya, tidak ada percepatan sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu percepatan suatu benda itu bergantung kepada gaya yang diberikan dan berbanding terbalik terhadap masanya. Jadi bagaimana maksudnya seperti itu? Misalnya rumah, atau mendorong mobil pusuh dengan atau mendorong penghapus. Tentunya akan lebih berat seseorang mendorong mobil pusuh, bahkan tidak terjadi dorongan sama sekali. Ya, dengan antum mendorong penghapus atau mendorong penghapus, maka tentu percepatannya akan cepat naiknya ya. Percepatannya akan besar. Ya, tapi kalau antum mendorong yang lebih berat, sehingga A sigma F sama dengan M. Ini sigma ya, kumpulan daripada gaya. Sebelumnya antum sudah belajar sedikit ya. Jadi ini, atau dituliskan juga sigma F sama dengan MA. Seperti ini. Ya. Ini semakin besar maka tidak bisa antum menentukan. Tidak bisa mengalami percepatan kalau masanya terlalu besar. Kita contohkan, misalnya Ahmad menarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Kemudian misalnya ini Ahmad menarik gaya ini, misalnya Muaz mendorong 10 Newton. Massa di sini misalnya 2 kg. Wah, sangat ringan ini ya, 2 kg. 20 kg sajalah. Ditarik 20 Newton dan didorong 10 Newton. Anggap tidak ada gaya gesek di sini. Berarti kita tulis sigma Fx ya, karena kondisinya di X. Jadi karena dia ke kanan positif ya, positif. Kalau misalnya kiri dia negatif. Kita tambahlah kiri ya, negatif. Misalnya ada yang mendorong, orang lain mendorong, justru terbalik ya. Misalnya ini Muaz, ini Abdullah. Ya, ini Ahmad. Maka kita tulis 20 yang kanan dulu, 20 ditambah 10 dikurang 10 per. Tapi kita buat sigma F dulu lah. Ya, itu pernya enggak usah, tidak nyari percepatan, kita nyari sigma F dulu biar mudah. Jadi
20 Newton ditambah 10 Newton dikurang 10. 10 kurang 10, nah berarti 20 Newton. Kemudian M-nya adalah 20 kg. Jadi A adalah sigma Fx, sigma F total ya. Kalau kita SMP belum mempelajari untuk yang sigma Fy. Sementara sigma F saja dulu, atau yang miring-miring belum kita pelajari. Jadi sigma F per M. Jadi sigma sigma F adalah 20 Newton, 20 dibagi 20. Berarti 1 meter per sekon kuadrat. Jadi itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dan bisa memperbaiki, atau yang belum mengerjakan sebelumnya kan belum dibuatkan video karena tidak bisa gabung, mudah-mudahan bisa memahaminya. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.